Wapres Ma'ruf Amin menegaskan vaksin AstraZeneca boleh digunakan. Korban kebakaran mencari barang di puing bangunan yang hangus. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkunjung ke Lampung. Dalam kunjungannya, Wapres mengapresiasi vaksinasi di Lampung. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memantau vaksinasi di Lampung. Wapres berharap vaksinasi akan selesai dalam kurun waktu setahun. Wapres juga menegaskan vaksin AstraZeneca boleh digunakan. Wapres Ma'ruf Amin didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meninjau vaksinasi di ruang Abung Pemprov Lampung. Kedatangan Wapres dan rombongan disambut Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Wakil Gubernur Kusuni Halim dan Ketua DPRD Mingrum Gumai. Wapres meninjau tempat pelayanan vaksinasi di posko COVID-19 Pemda Lampung. Bahkan Wapres menyempatkan perbincangan dengan peserta vaksinasi. Wapres menilai vaksinasi di Lampung berjalan baik. Dia berharap angka vaksinasi terus ditingkatkan dan dilakukan percepatan. Dengan vaksinasi, Wapres berharap dalam waktu setahun, herd immunity akan terbentuk. Wapres juga menegaskan vaksin AstraZeneca boleh digunakan. Bahkan Wakil Menteri Kesehatan segera mendistribusikan vaksin dari Inggris tersebut. Yang sekarang 8.000 per hari, kita harapkan supaya bisa terus ditingkatkan karena kita ingin mencapai supaya tercapai herd immunity dalam jangka 1 tahun. Jadi kira-kira antara 20 sampai 50.000 ya di Lampung ini. Karena itu kita harapkan ada percepatan. Dan untuk vaksin, saya kira pemerintah sudah menyiapkan selain Sinovac, juga ada AstraZeneca dan juga yang lain. Usai meninjau vaksinasi, Wapres langsung meninjau bendungan Wai Sekampung di Pagelaran Pringsewu. Dari Bandar Lampung, Ruslana S. iNews melaporkan. Pemerintah pusat kembali mendistribusikan vaksin COVID-19 ke Provinsi Lampung. Kali ini Dinas Kesehatan Lampung menerima 18.840 vial vaksin COVID-19. Vaksin diperuntukkan bagi petugas layanan publik seperti ASN, TNI Polri, hingga awak media. Sebanyak 18.840 vial vaksin Sinovac atau 188.400 dosis vaksin telah sampai di gudang instalasi farmasi Dinas Kesehatan Lampung. Semua vaksin akan didistribusikan ke 15 kabupaten kota di Lampung untuk mempercepat proses vaksinasi. Kota Bandar Lampung akan menerima 9.830 vial, Lampung Selatan 860 vial, Lampung Tengah 820 vial, Lampung Timur 740 vial, Lampung Utara 570 vial, Tanggamus 500 vial, Pesawaran 380 vial, Wai Kanan 330 vial, Tulang Bawang 270 vial, Pringsewu 270 vial. Selanjutnya Lampung Barat 220 vial, Mesuji 170 vial, Tulang Bawang Barat 160 vial, dan Pesisir Barat serta Kota Metro masing-masing 140 vial. Vaksin untuk termin kedua dalam pelaksanaan vaksinasi tahap 2.
Nantinya, vaksin tersebut akan didistribusikan ke 15 kabupaten dan kota dalam waktu dekat. Pada tahap kedua ini, total target penerima vaksin 45.296 orang. Penerima vaksin diantaranya petugas pelayanan publik seperti ASN, anggota TNI Polri, petugas bandara dan kereta api, hingga awak media. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, penyidik Detasemen Polisi Militer Denpom Lampung masih menggali kronologi dan motif penembakan yang dilakukan prajurit TNI Sersan G. Sebelumnya, Sersan G menembak seorang sopir taksi online hingga korban terluka di bagian leher. Dilansir dari laman inews.com, Kepala Penerangan Korem 043 Garuda Hitam, Mayor Infantri Joko Warsito, mengatakan jika petugas masih memeriksa kronologi dan motif dari penembakan. Joko menambahkan jika Sersan G merupakan seorang prajurit TNI aktif yang bertugas di Batalion Infanteri 143 Triwira Eka Jaya atau Yonif 143 Twitch. Saat ini Sersan G telah diamankan di Denpom Lampung. Penyelidikan dugaan tindak pidana pun dilakukan secara militer. Sebelumnya, seorang sopir taksi online bernama Kurnalis Asmarantaka ditembak prajurit TNI. Warga Jalan Darussalam Gang Melati, Kemiling, Bandar Lampung tersebut ditemukan bersimbah darah di Jalan Raya Natar, Lampung Selatan. Pria 51 tahun tersebut ditembak di bagian leher saat melintas Jalan ZA Pagar Alam, depan kantor BPJS Kesehatan Raja Basa Bandar Lampung. Saat kejadian, korban sedang mengantar penumpang dari arah Kemiling. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengemudi taksi online di Bandar Lampung nyaris menjadi korban perampokan. Meski selamat dari aksi perampokan, korban terluka tembak di bagian lehernya. Beginilah rekaman video amatir saat pengemudi taksi online berhasil lolos dari aksi perampokan yang terjadi di kawasan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Raja Basa, Bandar Lampung. Korban Kurnalis Asmarantaka berusia 51 tahun, kemudian dievakuasi warga dan polisi ke rumah sakit. Ia mengalami luka tembak di bagian lehernya. Aksi penembakan itu bermula saat korban yang merupakan pengemudi taksi online hendak mengantarkan penumpang. Penumpang membawa tas berukuran besar dari Kemiling Bandar Lampung menuju Natar, Lampung Selatan. Korban awalnya tidak curiga dengan niat pelaku yang menyamar sebagai penumpang taksi online. Saat melintas di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Raja Basa, tiba-tiba pelaku langsung memukul bagian kepala korban hingga mobil yang ditumpangi hilang kendali. Tak hanya sampai di situ, pelaku yang duduk di bagian belakang supir kemudian menembakkan senjata laras panjang yang disimpannya di dalam tas berukuran besar hingga mengenai leher bagian belakang hingga tembus ke leher bagian depan. Bahkan pelaku kemudian meminta korban untuk menyerahkan mobil yang dikendarainya tersebut. Korban baru menyadari jika penumpang yang dibawanya itu merupakan pelaku perampokan. Dia mencoba melawan hingga keduanya terlibat aksi saling rebut kemudi setir kendaraan. Pelaku kemudian berhasil melarikan diri setelah mobil milik korban terperosok ke tepi jalan di kawasan Natar, Lampung Selatan, hingga peristiwa itu mengundang perhatian warga di sekitar lokasi kejadian. Dari Bandar Lampung, Andres Alfandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang korban kebakaran mencari barang di puing bangunan yang hangus. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pasca kebakaran di Desa Karya Penggawa 5 Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, warga mulai mencari sisa barang di antara puing bangunan. Korban mencari sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Meski sejumlah titik asap masih terlihat, warga tetap mengais sisa barang yang masih bisa dimanfaatkan di antara puing rumah yang hangus terbakar. Barang yang berhasil dikumpulkan rencananya akan dijual ke pengepul rongsok untuk menutup biaya kebutuhan sehari-hari. Mayoritas korban kebakaran tak sempat menyelamatkan barang berharga mereka. Hembusan angin kencang serta sebagian bangunan rumah terbuat dari papan membuat api cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Ini nyari-nyari, barangkali ada yang barang-barang yang masih bisa dipakai, masih bisa digunain. Pagi ini udah dapat apa? Pagi ini udah dapat apa ya? Besi-besi kayak gini, kayak golok, apa ya, besi-besi lah. Kalau yang plastik kan udah angus, langsung kebakar. Tidak ada barang-barang berharga yang bisa diselamatkan. Yang tersisa hanya puing bangunan dan pakaian yang melekat di badan. Korban berharap pemerintah daerah cepat memberikan bantuan untuk para korban kebakaran. Baju di badan ini, masalah alat-alat, ya udah, nggak ini lagi. Nggak ada yang tersisa, Pak ya? Nggak ada yang tersisa, cuman baju. Di badan aja. Anak 3 yang sekolah, semuanya nggak ada lagi baju. Jangankan baju, lapor orang semua, ijazah semua, udah hangus semua. Buku-buku semuanya nggak ada yang tersisa. Dari kejadian ini, Pak, ada korban nggak sih, Pak? Alhamdulillah nggak ada. Ada bantuan dari pemerintah setempat? Sebelumnya, 8 unit rumah panggung semi permanen di Desa Penggawa 5 Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Wali Kota Eva Dwiana berharap produktivitas petani tradisional di Bandar Lampung dapat optimal. Eva meminta Kementerian Pertanian membantu memberikan pelatihan sehingga kota ini juga bisa unggul di sektor pertanian. Jadi kita minta tolong juga sama Ibu biar diinformasikan. Hal ini diungkap Eva saat membuka BIMTEK peningkatan kapasitas petani milenial di kampus ITERA. Wali Kota meminta petani milenial bisa mengembangkan teknologi pertanian sehingga bisa membantu petani tradisional maupun ibu rumah tangga yang ingin memanfaatkan lahan yang ada. Bandar Lampung memiliki lahan terbatas untuk pertanian. Namun dengan memanfaatkan teknologi, petani bisa memanfaatkan lahan terbatas dengan maksimal. Mohon doanya, mudah-mudahan pelatihan ini juga bisa disebar kemana-mana khususnya di penjuru Lampung. Dan kita juga berharap walaupun kita kota besar, ibu kota provinsi juga kita berharap dapat dukungannya, bantuannya untuk pengembangan penghijauan yang ada di kota Bandar Lampung. BIMTEK peningkatan kapasitas petani milenial diikuti sebanyak 70 peserta dari berbagai daerah di Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslana S, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung memberikan bantuan 20 unit mesin roasting kopi kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah serta UMKM. Pemkot juga bekerja sama dengan Bank Wawai untuk memberikan bantuan tanpa bunga untuk pelaku usaha. Lampung Barat, tapi ternyata kopi dan juga petani. Wali Kota mengunjungi IKM Sentra Kopi Bubuk di Jalan Abdurrahman Kemiling. Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha telah mendapatkan bantuan 20 mesin roasting kopi. Pemkot akan meluncurkan pinjaman tanpa bunga untuk menstimulasi pertumbuhan IKM dan UKM di Bandar Lampung. Pengusaha diharapkan memberdayakan masyarakat sekitar guna mengurangi pengangguran.
Bersamaan jaga nama baik Kota Bandar Lampung. Kalau bisa nanti sudah besar, ajak lingkungan kita dulu yang kita bantu supaya bisa mengurangi pengangguran yang ada di Kota Bandar. Sentra kopi di Kemiling sendiri memiliki 20 anggota UMKM Kopi Gunung Betung. Kopi yang dihasilkan UMKM telah menghasilkan 6-10 ton per harinya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meninjau pembangunan Stadion Mini Lapangan Kalpataru Kemiling. Pembangunan Stadion Mini ini sudah hampir selesai. Kini Stadion Mini sudah bisa digunakan oleh warga sekitar untuk berolahraga. Wali Kota meninjau lokasi Stadion Mini Lapangan Kalpataru Kemiling. Rencananya, Stadion Mini akan diresmikan setelah peresmian flyover di Jalan Sultan Agung. Masih ada beberapa bagian yang akan ditambah, seperti drainase agar air tidak masuk ke dalam jogging track. Meski belum 100% selesai, Eva berharap masyarakat bisa menggunakan lapangan tersebut dengan maksimal. Ya insya Allah ini kan Bunda lagi lihat mana yang memang kita harus tambah lagi. Karena pinggiran itu ya supaya nggak banjir, jadi memang harus ada pembatasan. Biar nanti airnya nggak turun ke bawah. Dan juga nanti di sini juga tempat bermain anak-anak akan kita tambah lagi. Pokoknya di kecamatan harus ada tempat bermain untuk anak-anak. Lapangan Kalpataru merupakan ruang terbuka hijau. Di lapangan ini terdapat stadion mini dan taman bermain anak. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Kebun Edukasi Lampung Selatan merupakan tempat wisata baru yang ada di tengah kota Lampung Selatan. Kawasan ini merupakan salah satu terobosan yang diprakarsai Bupati Nanang Ermanto dengan tidak menggunakan anggaran daerah. Kebun Edukasi Lampung Selatan terwujud dengan semangat gotong royong. Lahan tidur yang di sekitar rumah dinas Bupati menjadi kebun edukasi tempat wisata. Kebun edukasi menjadi salah satu tempat wisata yang mulai ramai dikunjungi. Saat bergotong royong membersihkan kebun edukasi Lampung Selatan, Kadis Pariwisata Rini Aryasi mengatakan bahwa kebun ini telah dibuka untuk wisatawan lokal maupun luar daerah. Kebun Edukasi Kabupaten Lampung Selatan ini merupakan salah satu destinasi wisata baru yang ada di pusat kota Kalianda, di mana kita ketahui bersama bahwa kebun edukasi ini diprakarsai oleh Bapak Bupati Lampung Selatan, Bapak Haji Nanang Ermanto, serta berharap dapat memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung di Kebun Edukasi Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsis Wadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang keindahan Taman Wisata Bali Dharma Kerti sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Selain terkenal dengan wisata alamnya yang asri nan alami, ternyata Lampung Barat juga memiliki objek wisata budaya Bali yang tak kalah menarik. Di Taman Wisata Bali Dharma Kerti, pengunjung dapat melihat langsung gambaran kehidupan masyarakat Bali yang kental dengan tradisi. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah Taman Wisata Bali Dharma Kerti atau lebih dikenal dengan sebutan Trihita Karana. Perkampungan masyarakat Bali yang berlokasi di Desa Sri Menanti, Kecamatan Air Hitam. Selain menjadi tempat peribadatan umat Hindu, lokasi ini menjadi salah satu objek wisata budaya di Kabupaten Lampung Barat.
Pengunjung yang hendak berwisata ke tempat ini harus menempuh jarak antara 5 hingga 6 jam perjalanan dari kota Bandar Lampung. Trihita Karana menawarkan fasilitas wisata yang tak kalah dari wisata budaya di tempat lainnya. Pengunjung yang datang dapat berkeliling, melihat perkampungan yang asri dan bersih, serta mengenal adat istiadatnya. Bahkan wisatawan dapat menyaksikan langsung gambaran kehidupan masyarakat Bali yang kental dengan tradisi dan budayanya. Penduduk setempat mempertahankan alam sekitar dan adat istiadat serta tradisi yang terus berlangsung hingga saat ini. Kelestarian budaya pada wisata Bali Dharma Kerti terus terjaga. Kepala Dinas Pariwisata Lampung Barat, Tri Umaryani menjelaskan, Indonesia memiliki keberagaman budaya yang juga ada di bumi skala besar. Keberagaman budaya ini sudah mendapat perhatian dan sudah dikenal hingga mancanegara. Kabupaten Lampung Barat ini memang banyak sekali potensi wisatanya, baik wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya. Nah, salah satunya terkait dengan budaya ini, selain juga budaya masyarakat Lampung, di Lampung Barat ini juga kita memiliki satu pekon atau satu desa wisata yang masyarakatnya secara keseluruhan adalah masyarakat Bali. Nah, ini juga menjadi keragaman budaya yang ada di Lampung Barat. Wisata Trihita Karana juga bisa menjadi alternatif liburan yang tentunya sangat berkesan. Selain mendapat kesenangan dan ketenangan di tempat baru, pengunjung juga bisa mendapatkan berbagai pelajaran budaya yang dilakukan masyarakat setempat. Di sana ada destinasi unggulan, selain juga kita bisa melihat perkampungannya yang cukup indah dan bersih dengan adat istiadat masyarakat Bali. Di sana juga ada puranya, kemudian juga ada kolam renang, sehingga ini cukup lengkap, ada wisata keluarga maupun juga wisata budaya. Pemerintah setempat berencana mengembangkan wisata Trihita seperti desa Panglipuran di Bali yang terkenal dengan kebersihan dan keunikannya. Pemkab optimistis Taman Wisata Bali Dharma Kerti dapat terus berkembang mengingat semangat masyarakat yang tinggi dan objek destinasinya yang potensial. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, Seputar News Lampung melaporkan.